Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih pagi hari ini? Luar biasa, haleluya. Yang pertama gong si facoy dulu buat semuanya saudara ya. Baru kali ini orang Batak bilang gong si facoy. Jadi kalau salah pengucapannya saudara kasih maklum ya saudara ya. Haleluya. Apakah ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Puji Tuhan, pasti ada sukacita. Coba lihat kiri kanan dulu saudara kasih. Betulkah ada sukacita di wajah mereka? Haleluya. Saya percaya waktu lihat kiri kanan senyumnya pasti indah semua saudara. Amin ya. Kalau masih ada yang belum senyum, coba tanya dia masih hidup, bilang sekasih ya. Haleluya. Saya percaya kita semua masih hidup dan sukacita. Amin. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita saudara. Saya kasih tema saudaraku terkasih, umat kepunyaan Allah sendiri temanya saudara ya. Saudaraku terkasih, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya percaya saudaraku terkasih, semua kita percaya dan yakin sekali saudara bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita ini umat kepunyaan Allah. Haleluya. Saudaraku terkasih ya. Puji Tuhan. Baik, saudaraku terkasih, mari sama-sama kita lihat satu firman Tuhan saudaraku terkasih. Dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9, saudaraku terkasih, hari ini akan menjadi berkat bagi kita. Dan biar firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk melangkah di tahun 2025 ini saudara terkasih. Sehingga tahun ini menjadi tahun penuaian bagi kita. Amin. Tahun berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin saudara ya. Baik, 1 Petrus 2 ayat 9, yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Karena semua harus suci saudaraku terkasih. Amin. Yang gak bawa Alkitab, handphone gak ada Alkitab, lihat depan saudara. Ada tulis besar-besar jadi kita bisa baca sama-sama. Amin. Kalau kau rabun jauh juga, lihat kiri kanan saudara terkasih. Amin ya. Karena ini tidak ujian jadi boleh nyontek saudaraku terkasih. Lihat kiri, kalau kiri gak bawa lihat kanan. Kanan gak bawa juga tepuk pundak mereka, bilang lain kali kalau ibadah kita jangan duduk sebelahan ya, bilang sekasih betul ya, supaya bisa baca firman saudara. Amin. Saudaraku terkasih, tapi kalau kiri kanan nggak bawa juga, jangan takut saudara terkasih. Firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi cukup dengar saja, pasti diberkati Tuhan. Amin. Jadi kalau selama saya khotbah, dengar baik-baik. Kalau perlu sambil tutup mata saudara kasih ya. Tapi jangan tidur saudara kasih toh. Tapi kalau misalnya kau budek juga, saudaraku terkasih ya, jangan berkecil hati saudara. Selalu ada jalan keluar kalau datang ke rumah Tuhan. Amin ya. Solusi terakhir apa? Boleh tidur saudara kasih toh. Jadi yang nggak bisa dengar dengan baik boleh tidur saudara, daripada ganggu orang lain ya. Saudaraku terkasih. Tapi saya percaya hari ini kita semua bisa dengar dengan baik. Amin. Baik, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dengar firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, kamu adalah bangsa yang terpilih dan umat kepunyaan Allah sendiri, saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kalau lihat kalimat umat kepunyaan Allah sendiri, saudara terkasih, mungkin kita berpikir dalam hati, kenapa harus ada kata sendirinya? Waktu saya buat temanya, saudara terkasih, besar-besar di depan, temanya juga besar, saya tulis umat kepunyaan Allah sendiri. Kata sendiri kelihatannya janggal, kayaknya kok membuat temanya jadi kurang menarik saudara kasih. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, kata sendiri itu penting sekali. Kenapa? Karena kata sendiri itu saudaraku terkasih menegaskan kepada kita bahwa kita ini saudaraku terkasih hanya milik Allah. Saudara tahu saudara terkasih, kalau saya bilang sama saudara saya punya handphone ini saudara terkasih dan ini handphone saya sendiri. Saudara ngerti maksudnya apa? Berarti handphone ini tidak joinan punyanya. Nyicilnya enggak joinan. Saudara kasih betul ya. Kalau yang nyicil saudara kasih betul. Saudaraku terkasih, jadi saudaraku terkasih artinya handphone ini saya yang pakai sepenuhnya. Handphone ini enggak hari ini saya pakai, besok dipakai orang lain. Lusa saya pakai lagi, besoknya dipakai orang lain. Enggak. Kalau saya bilang handphone ini adalah handphone saya sendiri, maka sepanjang handphone ini ada di tangan saya, maka handphone ini adalah milik saya, tidak ada yang memilikinya. Amin. Saudara tahu, saudaraku terkasih, kalau Tuhan bilang kau adalah milik kepunyaan Allah sendiri, saudaraku terkasih, Tuhan tegas sekali katakan buat saudara.
kau tidak dimiliki oleh siapapun selain daripada Tuhan. Amin. Kau tidak dimiliki oleh yang lain, hanya Tuhan saja yang memiliki saudara. Kalau hanya Tuhan saja yang memiliki saudara, saudaraku terkasih, maka dengar. Di sepanjang kehidupanmu dimanapun kau berada, kau harus menunjukkan bahwa engkau adalah milik Allah. Amin. Jangan cuma di gereja doang. Kita milik Tuhan bukan cuma di gereja. Jangan di gereja kau milik Tuhan, di luar milik setan. Saudara, betul ya? Saudaraku terkasih dengar, kita ini milik Tuhan. Tuhan yang memiliki kita sepenuhnya. Dan karena kita ini adalah milik Allah, saudaraku terkasih, harusnya saya mau kasih tahu saudara, kau berbangga hati karena kita dimiliki oleh Allah yang luar biasa. Amin. Kenapa harus berbangga hati, Pak Pendeta? Kenapa harus berbangga, harus senang sekali, saudara kasih? Karena kita ini adalah milik Allah, saudara. Saya mau kasih tahu buat saudara, ini yang saya mau bagi buat saudaraku terkasih. Saya menemukan saudara terkasih dari firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara. Kenapa kita harus menjadi pribadi yang bangga, tidak boleh takut menjalani kehidupan ini, berjalan melangkah dengan yakin dan percaya, saudaraku terkasih. Karena kita adalah milik Allah. Lalu pertanyaannya, apa itu milik Allah, saudara? Supaya kita mengerti dan kita tahu memang harusnya kita bangga dan tidak perlu takut menjalani hidup ini. Amin. Saya mau bagikan buat saudara 3 makna, saudaraku terkasih, milik kepunyaan Allah. Makna umat kepunyaan Allah sendiri. Itu apa sih artinya? Saya mau bagikan buat saudara 3 hal. Yang pertama, saudaraku terkasih, mari lihat 1 Petrus tadi, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, yang pertama, apa makna dari milik kepunyaan Allah sendiri itu, saudara? Firman Tuhan berkata begini, yang pertama, tetapi kamulah bangsa yang, apa katanya? Terpilih. Yang pertama firman Tuhan bilang, karena kau milik kepunyaan Allah, firman Tuhan mau tegaskan buat saudara bahwa saudara itu adalah umat yang terpilih, saudaraku terkasih. Umat yang terpilih, kalau terpilih, saudaraku terkasih, berarti saudaraku terkasih ini adalah salah satu dari banyak yang harusnya dipilih. Betul? Kalau salah satu dari banyak yang harusnya terpilih, lalu saudara terpilih, saudara terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara, itu artinya ingin mengatakan bahwa kita ini adalah pribadi yang spesial. Amin. Ketika kau sadar bahwa kau adalah umat kepunyaan Allah, saudara harus mengerti karena kau terpilih, berarti saudaraku terkasih, engkau adalah pribadi yang spesial. Kenapa spesial, saudaraku terkasih? Karena saudaraku terkasih, kata terpilih itu kan jelas. Kata terpilih itu ingin menegaskan kepada kita, saudara, bahwa kita ini masuk kriterianya Tuhan. Betul? Coba saya mau tanya buat saudara, misalnya saudara ikut satu kontes. Kita buatlah kontes Indonesian Idol, saudara kasih, betul ya? Atau kontes apalah yang nyanyi-nyanyi itu, saudara kasih. No? Saudaraku terkasih, pernah nggak saudara nonton TV, saudaraku terkasih, lalu kontes Indonesian Idol itu di awal-awal. Waktu masih perekrutan orang-orang yang mau terpilih masuk ke tahap berikutnya. Kita sering lucu-lucu dengarnya, betul toh? Ada orang yang ikut, saudaraku terkasih, suaranya nggak jelas tapi berani ikut, saudara terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih, ada yang ikut kontes nyanyi, saudara, musik kemana, lagunya kemana, saudara terkasih, betul? Dan banyak sekali, saudara terkasih, orang-orang yang tidak layak, saudaraku terkasih, ikut, saudaraku terkasih, dalam kontes Indonesian Idol itu, saudara. Lalu saudaraku terkasih, saudara ikut, yang ikut kontes itu adalah 3.000 orang, saudaraku terkasih. Lalu pas selesai, saudaraku terkasih, audisi saudara, lalu ternyata saudara lolos dan masuk ke tahap berikutnya. Pertanyaan saya, kalau saudara lolos dan masuk ke tahap berikutnya, yang membuat saudara lolos masuk ke tahap berikutnya itu apakah karena saudara? Apakah karena saudara yang menentukan kriteria lolosnya atau panitia yang menentukan kriteria lolosnya? Siapa yang menentukan? Panitia, betul? Kalau misalnya saudara lolos dan saudara sesuai dengan kriteria panitia pada saat itu, saudara, berarti ini ingin mengatakan bahwa saudara masuk dalam perhitungan nilai yang seharusnya lolos untuk tahap berikutnya, betul? Saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara. Waktu kau menjadi umat yang terpilih, saudaraku terkasih, hal ini ingin kasih tahu buat saudara, bahwa saudara itu masuk kriterianya Tuhan.
Bahwa saudara itu masuk kriterianya Allah. Jadi kalau kau masuk dalam kriterianya Allah, harusnya saudaraku terkasih, jangan dengarkan apa penilaian orang yang tidak baik atau bahkan penilaian dirimu yang tidak baik tentang dirimu, saudara kasih. Karena Tuhan sudah memilih engkau dan engkau masuk dalam kriterianya Tuhan. Amin. Coba saudara lihat berapa banyak orang saudara terkasih hari-hari ini putus asa, kecewa. Karena orang menceritakan dia tentang kehidupan yang jelek dan tidak baik. Betul? Orang tidak menerima dia katanya saudara terkasih. Kenapa? Karena hidupnya tidak cocok untuk bergaul dengan mereka saudara terkasih. Akhirnya dia putus asa saudara terkasih ya. Dan akhirnya saudara terkasih tidak sedikit juga yang bunuh diri saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, kalau kau tahu kau umat pilihan Allah, orang boleh ngomong apapun tentang dirimu, saudara kasih, asal kau percaya bahwa kau layak di hadapan Allah dan hidup berkenan di hadapan Allah. Saya mau kasih tahu buat saudara, Tuhan yang menentukan kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Amin. Amin saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba saudara lihat waktu Tuhan memilih Daud, saudaraku terkasih, menjadi seorang raja. Saya percaya saudara kasih semua kita tahu cerita ini, betul? Waktu itu saudara kasih Nabi Samuel dikirim oleh Tuhan ke rumahnya Isai. Karena Raja Daud pengganti Saul saudara kasih harus diangkat untuk menggantikan Saul pada saat itu. Begitu Nabi Samuel disuruh ke rumah Isai saudara kasih, firman Tuhan bilang saudara, waktu Samuel cerita kepada Isai saudara kasih, lalu Isai mulai mengeluarkan anak-anaknya yang pantas dan layak menjadi seorang raja. Dan siapa yang dikeluarkan yang pertama kali firman Tuhan bilang? Anak-anaknya yang sudah memang anggota prajurit pada saat itu, betul? Yang badannya gagah, sispek, saudara kasih ya. Kalau kayak saya nggak masuk nominasi pasti, saudara itu nggak cocok ini jadi prajurit, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih pasti yang gagah, yang tinggi, yang keren, saudara kasih. Tapi yang luar biasa, saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang setelah semua ditampilkan dengan kriteria dan nominasi manusia, firman Tuhan justru ngomongnya beda, saudara kasih. Tuhan tegur Samuel dan dia berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Yang dilihat manusia rupa, tapi yang dilihat Allah adalah hati. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus hari ini, dengar baik saudara kasih. Apapun yang terlihat dalam kehidupanmu yang tidak baik dilihat oleh orang lain saudara, asal hatimu berkenan, asal hatimu tulus kepada Allah. Saya mau kasih tahu buat saudara, engkau adalah umat pilihan Allah yang akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Jadi jangan terganggu dengan kelemahan dan kekurangan saudara. Karena kalau kau bawa hidupmu dalam tangan Tuhan, dalam kelemahanmu pun, Tuhan bisa berkati engkau dengan luar biasa. Amin. Saudara ingat Nick Fujisik itu, saudara kasih? Tahu ya Nick Fujisik ya? Yang tidak berkaki dan tidak bertangan, tahu ya? Nah sekarang saya mau tanya buat saudara, saudaraku terkasih, misalnya, coba saudara anggap ya, coba saudara bayangkan ya, misalnya waktu Nick Fujisik lahir, tidak ada kaki, tidak ada tangan, terus kau ada di situ. Tolong jawab jujur, saudara kasih. Jangan gara-gara gereja, saudara kasih. Lalu kau jawabnya dengan begitu rohani, saudara kasih. Betul ya? Tolong jawab jujur saya. Kalau kau ada di situ lalu lihat Nick Fujisik lahir, kira-kira apa di pikiranmu hari itu? Coba grup A, grup B, grup C, biar cepat, saudara kasih. Betul ya? Grup A, apa yang dipikirinmu kira-kira hari itu? Tidak ada masa depan. Grup B, apa? Stres, saudara kasih. Betul ya? Ini orang yang melahirkan dia yang stres, saudara kasih. Luar biasa, rasa empatinya begitu besar, saudara kasih. Betul ya? Bagus, saudara kasih. Grup C, saudara kasih. Apa yang dipikiranmu hari itu? Tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Saya yakin, saudara kasih, semua kita akan berpikir yang sama, betul? Kita akan berkata dalam hati, aduh mau jadi apalah dia nanti. Aduh sedihnya keluarganya nanti. Aduh berantakannya hidupnya ini nanti. Aduh ini akan menjadi orang yang mungkin tidak ada masa depan nantinya. Kenapa? Tidak ada kaki, tidak ada tangan, saudara kasih. Semua kita akan berpikir hal yang sama, betul? Tapi saya mau tanya buat saudara, kalau kau lihat dia hari ini, dengan segala yang dia punya, siapa yang berani stres tadi, saudara kasih? Ada yang berani, saudara kasih? Ada yang berani tidak bilang tidak ada masa depan, saudara kasih? Tidak ada. Karena hari ini banyak pengusaha-pengusaha
yang berkaki dan bertangan berguru sama dia. Saudara kasih. Dia jadi motivator bagi banyak orang-orang hebat. Sekalipun orang-orang hebat itu lebih sempurna keadaan fisiknya daripada dia. Saudara dengar, kalau kau milik Allah, saudara kasih, kalau kau terpilih dan milik Allah, saya mau kasih tahu saudara, kau bukan hanya terlihat luar biasa, tapi kau bernilai luar biasa. Amin. Coba saudara lihat, saudaraku terkasih, gambar ini saudara. Saudara lihat gambar ini, kira-kira saudara kenal nggak orang-orang ini, saudara kasih? Coba ya, saya mau tes kenal apa enggak. Mulai dari sebelah sini, saudara kasih, yang pegang bola. Siapa namanya saudara? Oh, Ronaldo, semua kenal. Karena sekarang dia masih top, saudara kasih, betul ya. Jadi masih kenal. Oh, kita bergilir ke yang lebih tua lagi, lebih lama, saudara kasih. Yang di tengah, siapa ini? Michael Jordan. Wah, ternyata yang tua-tua pasti tahu, saudara kasih, betul ya. Karena ini zaman kita dulu, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dan yang paling kiri, saudara kasih, siapa? Siapa? Slash, betul, saudara kasih. Gitarisnya Guns Roses, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kalau yang kenal Slash ini biasanya nakal dulu, saudara kasih, betul ya. Jadi kebetulan saya nakal dulu jadi kenal juga, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, 3 orang ini, saudara kasih, adalah orang yang hebat di zamannya. Orang terkenal di zamannya. Dan saudara lihat yang mereka pegang 3 itu, saudara kasih, itulah keahlian mereka. Dan saya mau kasih tahu buat saudara dengar, yang mereka pegang itu, kalau dibeli normal harganya biasa saja. Bola basket, bola kaki, saudara kasih, mungkin harganya puluhan juta. Kita buatlah 20 juta paling mahal. Betul? Kalau ada sampai orang jual bola kaki 25 juta atau 30, apalagi 100 juta, nggak ada yang mau beli. Betul ya? Buat apa 100 juta buat ditendang-tendang, saudara kasih itu? Bukan belum lagi gara-gara itu ntar barang-barang di rumah pada pecah, saudara kasih, betul ya? Nggak ada orang yang mau beli, paling 20-an juta, saudara. Mungkin yang paling mahal itu adalah gitarnya si Slash, saudara kasih. Kita buatlah gitar itu harganya 200 juta, betul? Saudaraku terkasih, harganya normal. Kau mau beli di toko terkenal manapun, negara manapun, bola itu harganya normal, saudara kasih. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik, saudara kasih. Kalau barang yang mereka pegang itu dijual dan langsung dibeli dari tangan mereka, saudara dengar harganya, orang berani beli dengan harga yang tidak masuk akal. Betul? Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa itu adalah milik orang-orang hebat kayak mereka. Saya ingat 2 bulan lalu saya nonton berita, saudara kasih. Jadi saudaraku terkasih, waktu itu dilelang, saudaraku terkasih, kutangnya si Michael Jordan, saudara kasih. Jadi kutangnya itu saudara kasih dilelang, saudara kasih ya. Tapi yang dilelang waktu itu warna merah, bukan warna putih, saudara kasih. Kayaknya putih masih dipakai sama dia, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, yang warna merah, saudara kasih. Saudaraku terkasih, warna merah, kutangnya dilelang. Saya nonton berita, saudara kasih, berita saya nontonnya, saudara. Dan saudara tahu waktu dilelang lakunya berapa? Ada yang nonton berita itu? Ada yang tahu lakunya berapa? Terjual dengan harga 93 miliar rupiah, saudara kasih. Kutang. Kau kalau pergi ke Tanah Abang, saudara kasih, terus pintar nawar, saudara kasih ya, itu dapat 100.003, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kalau pintar nawar, saudara kasih. Tapi ketika dijual dan itu adalah miliknya Michael Jordan, saudara kasih, terjual 93 miliar. Tidak masuk akal, tapi terjadi. Betul? Hari ini dengar, saudaraku terkasih. Kau itu miliknya raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Jangan sampai ada orang yang ngejengkalin nilai hidupmu, saudara kasih. Karena nilai hidupmu sangat tidak bernilai, sangat berharga. Karena yang memiliki engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Lihat kiri kanan, bilang sama dia, engkau sangat berharga, saudara kasih. Haleluya, saudara. Jadi yang pertama, saudaraku terkasih, karena kau adalah milik Allah, yang harus kau pahami dalam hidupmu, saudara kasih, kau sangat berharga, kau sangat bernilai. Karena kau sangat bernilai, saya mau kasih tahu saudara, saya yakin sekali, kau pasti dalam perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Coba saudara kalau punya barang yang bernilai, kira-kira kau jaga atau enggak? Coba ya, misalnya kau punya kalung.
kalung emas beratnya 2 kilo, saudara kasih, betul ya? Misal, saudara kasih, saudaraku saking banyaknya emasmu, saudara kasih, lalu kau buat kalung beratnya 2 kilo, saudara kasih. Lalu kau pas mau tidur malam, saudara kasih, pasti dilepas dong, betul toh? Jangan sampai kau mati kecekek lagi gara-gara itu emas, saudara kasih, betul ya? Pasti dilepas, saudara kasih, betul ya? Nah kalau kau lepas itu kalung, saudara kasih, karena kau tahu itu barang berharga, barang bernilai tinggi, saudara kasih. Kira-kira kau simpannya di mana? Coba grup A, biar cepat. Di mana? Brankas, grup B. Di bawah tempat tidur, grup C, saudara kasih, betul. Di mana? Di mana? Di bantal, saudara kasih, betul ya. Supaya jangan jauh-jauh dari kita, saudara kasih, taruh di bawah bantal. Saya yakin kau akan simpan di tempat yang paling safe, betul? Atau ada di antara saudara waktu mau tidur, buka kalungnya terus gantung di pagar, saudara kasih, ada begitu? Nggak ada orang gila kayak gitu, saudara kasih, betul ya. Pasti simpan di tempat yang safe dan tidak boleh ada orang mendekatinya. Kecuali diizinkan oleh saudara, betul? Saudara dengar, hari ini kau di mata Tuhan juga sama. Karena kau sangat berharga. Kau akan dijaga dan selalu ditaruh Tuhan di tempat yang paling safe. Dan tidak ada orang yang boleh menjamah kau kecuali diizinkan oleh Tuhan. Amin. Hari ini saudara kasih, untuk itu jangan takut menjalani tahun ini, saudara kasih. Tahun ini tahun penuaian dan kita harus percaya kita diberkati di tahun ini, amin. Apalagi ketika kita sadar kita ini milik Allah. Kita berharga di mata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, apa makna dari milik Allah itu, saudaraku terkasih. Yang kedua, saudara lihat firman Tuhan ini sekali lagi, saudara kasih. Yang kedua, firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa katanya? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Betul? Saudara perhatikan, saudaraku terkasih, kalimatnya jelas. Firman Tuhan bilang karena kau milik Allah, maka Tuhan akan izinkan engkau. Tuhan akan berikan kau waktu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tapi kau harus dengar baik, kau harus perhatikan baik-baik bahwa perbuatan-perbuatan yang besar itu datangnya dari Dia. Maksudnya apa, saudara kasih? Karena kau milik Allah, maka yang kedua, engkau juga pasti dipercayakan kuasa Allah yang besar. Karena kau milik Tuhan, saudara kasih, kau harus sadar bahwa kita ini punya kuasa Tuhan yang besar. Coba lihat kiri kanan, bilang kau itu punya kuasa yang besar, saudara kasih. Haleluya, saudara kasih ya. Walaupun kau kecil, bilang saudara sebetulnya, saudaraku terkasih, kok bisa begitu sih Pak Pendeta, saudara kasih? Ini saya kasih tahu saudara, yang punya kuasa besar itu bukan cuma yang besar-besar kayak saya, saudara sebetulnya. Semua kita milik Allah punya kuasa yang besar. Kenapa kita punya kuasa yang besar? Coba saudara lihat ini, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kau harus mengerti bahwa kehadiran Kristus dalam kehidupan kita itu bukan kehadiran namanya doang. Waktu kau tahu Yesus ada dalam kehidupanmu, kau harus mengerti yang ada dalam hidupmu bukan cuma namanya, tetapi juga kuasanya, tetapi juga anugerahnya, tetapi juga berkatnya, dan semua yang dimiliki Kristus ada dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi hari ini saudara kasih, kalau kau percaya ada Yesus dalam kehidupanmu, kau harus percaya bahwa ada kuasa yang besar dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Maka orang Kristen jangan sampai, saudaraku terkasih, jadi pribadi yang tahu ada kuasa Tuhan dalam kehidupannya, tapi punya rasa takut yang besar. Ada banyak orang Kristen, saudaraku terkasih, percaya Yesus ada dalam hidupmu, percaya. Tapi begitu lewat tempat seram-seram, takut, saudara kasih, betul ya. Dan takutnya nggak kira-kira, oh apa pendeta saya nggak takut. Tapi waktu lewat tempat gelap-gelap, saudara kasih, permisi dia. Betul, banyak begitu kan, saudara kasih, betul ya. Begitu lihat seram-seram, gak ada orang sebetulnya. Tapi karena mengerikan itu tempat, saudara kasih, permisi kakek, permisi nenek, saudara kasih. Karena banyak orang meyakini, saudara kasih, bahwa setan itu kakek-kakek dan nenek-nenek. Dia harus banyak nonton film Sundar Bolong, saudara kasih, betul ya. Karena yang muda juga banyak jadi setan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, ada banyak orang, saudara kasih, hampir semua kebudayaan. Baik itu orang Batak, baik itu orang Jawa, orang manapun saudara kasih. Kalau sudah takut saudara kasih, suka tidak paham tentang kebenaran dengan baik. Kalau kau nggak percaya saudara kasih, nanti pergi. Kalau ada yang meninggal ya,
Kalau ada jemaat yang meninggal, coba kau ikut ke kuburan. Tapi pastikan jangan kau meninggal duluan, saudara, betul ya? Supaya bisa buktiin ngomongan saya benar apa enggak, saudara itu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, nanti kalau ada yang meninggal, kau ikut ke kuburan, saudara kasih. Pas di kuburan, saudara kasih, tolong jangan fokus sama yang dikubur. Coba lihat kiri kananmu, saudara kasih. Selalu ada orang yang waktu ada di kuburan itu, waktu mau langkahin kuburan orang lain, permisi dulu dia, saudara kasih. Jadi dia mau langkahin kuburan orang nih. Misi ya, katanya dia lompat, saudara kasih, betul ya. Lah dia permisi sama siapa itu, saudara kasih? Orang nggak ada orang di situ, betul? Apalagi kuburan sudah lama, sudah jadi bangkai, saudara kasih, betul? Sudah jadi tanah kali, saudara kasih. Tapi permisi, kenapa? Karena dibuat jadi kebudayaan. Saya baca tradisi orang Tionghoa lebih seram lagi, saudara kasih. Lewat tempat gelap-gelap, ngomongnya begini, permisi, anak bagong mau lewat, saudara kasih. Padahal sudah ganteng tuh ke Andilau, saudara kasih, betul? Yang cewek udah cantik kayak Sio Meme, saudara kasih, betul ya? Hanya karena takut, saudara kasih, ngaku-ngakunya anak babi, saudara kasih, betul ya? Padahal anak babi aja malu jadi anak babi, betul toh? Makanya dia jalannya nunduk terus, saudara kasih, nggak pernah berdiri malah tunduk terus karena malu, saudara kasih. Kita anak Tuhan, saudara kasih, ngaku-ngakunya anak babi, saudara. Saudara dengar, kau harus mengerti dalam diri kita ini ada kuasa yang besar. Kuasa yang bagaimana Pak Pendeta? Nih saya kasih tahu, saudara, sebesar apa kuasa yang ada dalam hidupmu, saudara kasih. Ini nanti PR-nya malam. Nanti sebelum tidur kau doa, sebelum tidur saudara kasih, doa, sebelum tidur jangan tidur dulu, saudara kasih. Jadi selesai doa saya izinkan waktu untuk merenung. Supaya kau tahu sebesar apa kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupanmu. Jadi waktu nanti kau tidur, sebelum tidur coba kau bayang, coba kau renungkan. Kalau perlu ambil pulpen sama kertas, saudara kasih ya. Sebelum tidur, saudara kasih, coba kau renung-renungkan. Kira-kira apa yang Tuhan bisa buat dengan kuasanya yang besar. Kalau perlu tulis. Menurutmu yang paling kau yakini, jangan kata orang. Yang paling kau yakini, apa yang Tuhan bisa buat dengan kuasanya. Kalau perlu tulis, bikin listnya. Kalau ada 100 tulis. Dan setelah selesai itu, saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik. Seperti itulah yang bisa kau lakukan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan ada dalam hidup saudara. Amin. Amin. Saudaraku terkasih, makanya firman Tuhan bilang begini, saudara kasih, coba saudara lihat. Dalam Matius pasal 28, ayat 18 sampai 20, saudara kasih, firman Tuhan catatnya begini. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara dengar firman Tuhan bilang dalam Yesus sudah dipercayakan kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa? Kalau kau ada dalam Kristus dan Yesus ada dalam kehidupanmu, kau harus mengerti, kau harus percaya bahwa di dalam hidupmu juga ada kuasa di sorga dan di bumi. Pernah dengar gak ayat bilang firman Tuhan bilang begini? Apa yang kuikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kulepas di bumi terlepas di. Sudah pernah ingat firman Tuhan itu? Sudah tahu kenapa firman Tuhan tulis begitu? Karena kalau ada Yesus dalam hidupmu, sama seperti yang dikerjakan oleh Yesus, engkau juga bisa kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Hari ini saudaraku terkasih, kita sebagai umat pilihan Allah diberikan kuasa yang besar. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadi sukacita bagi banyak orang. Kalau Tuhan kasih kau kuasa, jangan jadi pakai untuk jualan obat, saudara kasih. Dulu waktu pertama-tama kali saya datang ke Jakarta, saudara kasih. Kalau pergi ke Monas, wah banyak sekali orang jualan obat. Tapi sebelum jualan obat, dia bikin dulu saudara kasih apa namanya, sulap-sulap itu ya. Tangan dipotong nyambung lagi, saudara kasih kayak gitu ya. Lalu saudara kasih badannya disayat, saudara kasih bisa baik lagi. Setelah itu saudara kasih jualan obat, betul? Jualan minyak, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dengar, saya kasih tahu buat saudara dengar baik. Kalau Tuhan kasih kau kuasa yang begitu besar, tujuannya adalah supaya kau jadi berkat bagi orang lain. Memberkati orang lain dengan sukacita. Dan membawa orang mengenal Kristus. Dan membawa hidup mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Yang pertama, karena kita milik Tuhan, kita ini adalah pribadi yang berharga. Yang kedua, karena kita milik Tuhan, kita punya kuasa
yang besar. Amin. Yang ketiga dan terakhir, saudaraku terkasih. Terakhir, jangan lupa terakhir harus kencang, saudara kasih ya. Kenapa? Karena kalau pendeta ngomong terakhir, mujizat terjadi, saudara kasih ya. Yang buta melihat, saudara kasih, amin. Jadi yang tadi sudah mulai buta, saudara kasih, no? Sudah mulai menundukkan kepala dan menutup mata, saudara kasih, betul ya. Nggak lihat apa-apa lagi, saudara kasih. Begitu teman-teman, terakhir langsung dicelikkan matanya ya. Jadi poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar, saudara kasih. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin, amin. Yang terakhir, saudara kasih. Apa makna dari milik kepunyaan Allah? Firman Tuhan bilang begini sekali lagi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah, apa katanya? Memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kau milik kepunyaan Allah, firman Tuhan bilang kau itu sudah diambil dari kegelapan dan dipindahkan kepada terang yang ajaib. Amin. Artinya apa, saudara kasih? Yang ketiga, kalau kau mau tahu kau milik kepunyaan Allah atau tidak, kau harus mengerti bahwa milik kepunyaan Allah itu berarti kita dipanggil untuk terus berubah. Yang disebut dengan milik kepunyaan Allah berarti kita sudah berubah. Kita harus berubah setiap hari semakin berkenan kepada Allah. Dan saudara harus mengerti, dengar baik saudaraku terkasih. Bukti nyata yang terlihat jelas dalam hidup kita ketika kita menjadi milik kepunyaan Allah itu adalah perubahan. Jangan bilang kau milik Allah tapi kau nggak pernah berubah. Saya sih berubah sih Pak Pendeta, tapi tambah jahat. Itu milik setan, saudara kasih, betul ya? Itu parah, saudara kasih, itu milik setan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, yang namanya milik Tuhan, saudara kasih, hidupnya harus terus berubah. Setiap hari harus semakin hari dan berujung kepada pribadi yang sempurna, kata firman Tuhan. Amin. Tapi Pak Pendeta susah namanya berubah itu Pak Pendeta. Iya, yang bilang gampang juga siapa? Saudaraku terkasih dengar, makanya firman Tuhan bilang perubahan itu adalah proses. Dan berjalannya progres. Amin. Jadi kalau hari ini kok jahat banget, sudah kasih, kata Pak Pendeta bilang kita harus berubah. Berarti besok harus betul-betul kudus, harus betul-betul berkenan. Jangan kayak gitu. Jangan membalik berubahnya langsung berubah darinya begini, langsung begini. Nah, jangan ntar kau stroke gara-gara itu, sudah kasih. Perubahan itu tidak seperti begitu, saudara. Yang namanya perubahan itu adalah progres. Semakin hari harus semakin baik. Kalau misalnya kau biasanya marahnya 100 kali satu hari, yang namanya berubah itu besok paling tidak harus 99. Jadi masih marah tapi berkurang marahnya. Setiap hari berubah. Saudara bisa bayangkan kalau satu hari kurang satu, pasti kurang satu. Hanya dalam tempo 3 bulan kau bisa berubah total. Betul? Amin. Makanya saudaraku terkasih dalam perubahan, saudara dengar. Kepercayaan kepada Tuhan memang harus berubah, saudara kasih, total. Tapi karaktermu berubah setiap hari harus pasti. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan bilang, saudara kasih, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Perubahan itu harus dan pasti. Tapi sifatnya progres. Saya tutup dengan satu gambar, saudara kasih. Coba saudara lihat gambar ini, saudara ya. Karena waktu sudah habis, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, saudara lihat gambar ini, saudaraku terkasih. Yang pertama yang harus saya pastikan buat saudara adalah gambar yang ada di foto itu bukan saya, saudara kasih, betul ya. Ini penting, saudara kasih. Saudaraku terkasih, ini penting supaya jangan sampai ada yang berpikiran lain, saudara kasih ya. Ini adalah orang Arab, saudara kasih. 2 gambar, tadinya dia gemuk, sekarang jadi kurus, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara lihat gambar ini, saya percaya semua orang menginginkan body yang kayak gini, betul? Betul? Pasti. Kenapa? Karena saya juga, saudara terkasih ya, menginginkan hal yang sama. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, ada 2 hal penting di balik gambar ini yang tidak pernah dipahami oleh orang lain. Yang pertama, saudara harus mengerti bahwa untuk berubah seperti begitu perlu waktu yang panjang. Perubahan karakter itu tidak bisa total dan instan. Perlu proses dalam kehidupan. Kalau hari ini kok kayaknya belum berubah, terus berjuang. Dan percaya Tuhan pasti tolong saudara berubah. Amin. Yang kedua, untuk berubah seperti begini, perlu konsistensi yang tinggi. Gak boleh lemah.
Jangan gara-gara gagal sekali lalu kau nggak mau berubah lagi. Kau tidak akan pernah berubah kalau demikian. Kau harus terus berjuang untuk berubah. Saya percaya kalau kau punya kerinduan dan konsistensi yang tinggi dan percaya bahwa kau harus berubah, maka Tuhan akan kuatkan saudara menjadi pribadi yang berubah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati anugerah Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita bawa hati dan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau katakan satu pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin, amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan, ku tahu hidupku berharga Tuhan. Ku tahu hidupku, amin, berharga di mata-Mu. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Mari sekali lagi katakan, ku tahu hidupku penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami, Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Oh, ku tahu hidupku berharga Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari hari ini bawa hati dan hidupmu dalam tangan Tuhan. Sadarilah bahwa engkau adalah milik Allah, sepenuhnya milik Allah. Sehingga Tuhan menjadikan engkau menjadi pribadi yang berharga di matanya. Tuhan titipkan kuasa yang besar karena Tuhan ada dalam kehidupan. Dan Tuhan mau supaya kau terus berubah, semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Sehingga setiap waktu hidupmu berubah menjadi serupa seperti Kristus. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biar kita bawa hidup kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita sungguh-sungguh memuliakan Allah. Dan hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan takut menjalani apapun yang harus kau jalani dalam kehidupanmu. Karena kau milik Allah. Tuhan pasti jaga dan pelihara hidupmu dengan baik. Mari bawa hati dan hidupmu dalam tangan Tuhan. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Penyembahan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan menjadikan kami menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami berharga. Kami diberi kuasa yang besar. Haleluya. Ku tahu hidupku, oh haleluya, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku bersama. Mari sekali lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Tahu
Haleluya.